keyakinan kelas. Sebenarnya ada keyakinan sekolah, Pak, tapi saya nanti mau bilang menjadikan jadi sekolah itu punya keyakinan buat semua warga sekolah. Karyawan datang ke sekolah sebelum dan dimulai, pokoknya kayak terlambat, terus melaksanakan tugas sebaik mungkin sesuai job, atau bersikap yang sopan, berkata yang baik. Iya, semangat bersama. Tapi hal itu bisa didominankan dengan misalnya dana gitu, Pak. Sekolah ada yang keyakinan sekolah, kemudian kalau di kelas-kelas itu keyakinan setiap kelas nanti saya akan minta izin dengan bekerja sama. Saya nyampaikan ke siswa saat upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat berupa kesehatan dan rahmat sehat kita bisa berkumpul di pagi ini dengan cuaca yang sangat cerah. Yang kedua kali, salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alaihi Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMPN 9 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf TU serta anak-anakku sekalian semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu topik tentang belajar dengan giat dan gembira. Ya, yang pertama kita bahas tentang belajar. Anak-anak, belajar adalah suatu usaha dari anak-anakku sekalian untuk dengan sadar ya, usaha dengan sadar untuk memperoleh perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari yang berperilaku buruk menjadi baik. Anak-anak lihat semua guru-guru di sini, semua itu berusaha memberikan nilai baik kepada kalian. Nilai di sini maksudnya bukan angka di rapot ya. Yang kita bahas di sini adalah nilai-nilai yang ada di kepribadian kalian masing-masing. Semua guru-guru di sini menuntun kalian dengan memberikan mengisi otak kalian dan mengisi hati kalian. Jadi catatannya di sini adalah hati. Coba saya ajak refleksi untuk kalian. Refleksi itu adalah kita melihat hal-hal yang kemarin sudah terjadi dan kemudian kita renungi, kemudian kita berbuat mengarah ke yang lebih baik. Jadi enak-enakan, entah itu ke kamar mandi beneran atau ke kantin. Nah, yang saya tekankan nilai di sini adalah sangat penting, terutama dari hati. Kenapa
Karena manusia itu berharga saat bernilai baik. Saya beri contoh, misalnya sebuah botol bekas sirup, kalau diisi dengan air putih biasa nilainya mungkin hanya dijual 1.000. Kalau botol tersebut diisi dengan jus buah, nilainya bisa mencapai 10.000. Kalau botol tersebut diisi dengan madu, nilainya bisa 100.000 lebih. Nah, umpamaan ini adalah umpamaan diri anak-anak semuanya. Jadi, upayakan kalian selalu bernilai baik. Yang sekarang mungkin masih punya perangai yang buruk, silakan diubah menjadi perangai yang baik supaya kalian bisa bernilai untuk saat ini, untuk kedepannya nanti, supaya setelah lulus kalian bisa menunjukkan rasa empati, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, ini tentang nilai. Nah, program sekolah tentang nilai untuk anak-anak ini mohon diperhatikan ya. Kenapa? Karena ke depan kita akan langsung mempraktekkan, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Jadi untuk siswa yang sering melanggar atau pernah melanggar atau tidak sengaja melanggar, nanti kita upayakan tiap kelas itu ada keyakinan kelas. Saya ulang lagi, tiap kelas ada keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib. Kalau tata tertib yang kalian tahu, sudah pernah tahu tata tertib? Tata tertib yang kalian tahu itu jumlahnya banyak sekali, kata-katanya juga istilahnya lebih formal, kemudian ada kata-kata yang melarang dan lain sebagainya. Tetapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih simpel, sederhana, mudah dihafal, dan sifatnya positif. Kata-kata yang bersifat positif di dalam kelas. Nanti keyakinan kelas tersebut, setiap kelas menghimpun dari anggota kelas ya. Nanti saya siapkan kertas karton, tapi tidak untuk hari ini ya anak-anak. Jadi disiapkan kertas karton, setiap siswa disuruh menuliskan apa yang diinginkan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Contohnya, saling menghormati antar sesama teman. Contohnya lagi, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jadi untuk keyakinan kelas, kata-katanya tidak ada kata-kata negatif. Semuanya positif dan semuanya bersumber dari anak-anak sekalian. Semuanya usulan dari anak-anak sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melatih anak-anak untuk berdisiplin secara positif. Tidak perlu ada hukuman, nanti setiap siswa yang melanggar diingatkan tentang keyakinan kelas. Dan keyakinan tersebut harus dipatuhi oleh siswa di kelas. Ya. Nah, hal ini, materi yang saya sampaikan ini tidak banyak-banyak karena cuaca sangat cerah. Yang saya harap dari anak-anak, mari kita isi hati kita, ya. Saya juga ke diri saya sendiri, juga terutama ke anak-anak sekalian. Semua guru itu fokusnya ke anak-anak sekalian, ke murid-murid. Jadi semua guru yang melakukan, misalnya kalian tidak cocok dengan guru, semuanya fokusnya untuk perbaikan kalian. Jadi isi hati Anda dengan rasa suka, rasa cinta dalam bersekolah, ya. Cintai guru-guru kalian, guru yang mengajar kalian maupun yang tidak mengajar kalian.
Dengan cinta makanya kalian akan sangat berbahagia seperti topik tadi ya, belajar dengan giat dan berbahagia supaya tujuan kalian dalam pendidikan ini tercapai dan kalian bisa menjadi manusia yang sukses. Jadi ubahlah diri kalian yang masih mempunyai istilahnya akhlak yang buruk, ubahlah ke arah positif. Isi hati kalian dengan hal yang baik-baik supaya kalian bernilai tinggi. Ya, mengubahnya harus dimulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil-kecil atau mulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Contohnya tepat waktu dalam masuk kelas, datang tidak terlambat, selalu mengumpulkan tugas dengan baik, selalu menghormati antar teman, apalagi ke sesama guru. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesehatan dan jenengan semua juga. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan amanah dari, ini amanah Bapak Ibu Ngapunten, amanah dari Kemendikbud yang disampaikan lewat program pendidikan guru penggerak. Jadi budaya positif ini memang harus diterapkan di sekolah yang ada guru penggeraknya maupun tidak ada guru penggeraknya. Dan kalau saya menyampaikan ini, saya juga mohon maaf sebelumnya, bukannya saya itu lebih tahu atau apa ke jenengan semua. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapat, itu saja. Dan nanti mohon kerjasamanya jenengan semuanya, terutama juga untuk wali kelas nanti untuk atau melanggar keyakinan kelas. Saya mulai. Ini judulnya mewujudkan budaya positif di UPT SMPN 9 Gresik. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya hanya mengingatkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang di sini adalah yang menuntun murid, tugas pendidik adalah menuntun murid dalam tumbuh kembangnya mencapai kodrat alam. Kodrat alam yaitu berupa bakat minat masing-masing dan kodrat zaman. Kodrat zaman artinya disesuaikan dengan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi tugas kita hanya menuntun, membimbing murid. Kemudian prinsip dari Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran di sekolah ini berpihak pada murid. Jadi semua kita yang di sekolah ini tujuannya adalah untuk murid. Itu prinsip Ki Hajar Dewantara. Lanjut, Pak. Nah, dalam hal ini, dalam mewujudkan budaya positif itu ada pedoman nilai-nilai kebajikan yang di atas. Di slide itu ya, saya bacakan mulai dari peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih lagi, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, kemudian kolom kedua, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Kolom ketiga ada integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Kolom terakhir semangat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, toleransi, bersyukur, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Semua nilai kebajikan tersebut itu nanti mengerucut ke tujuan pendidikan sesuai kurikulum Merdeka, yaitu mewujudkan siswa yang mempunyai karakter
sesuai profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya. Next, Pak. Nah, dalam budaya positif tadi saya sampaikan ke anak-anak itu tentang keyakinan kelas. Itu adalah sebagai alat kita untuk menuntun atau mengendalikan siswa atau mengingatkan siswa apabila siswa mengalami pelanggaran atau melakukan pelanggaran atau ada siswa yang bertingkah laku tidak sopan dan lain sebagainya. Di sini ada yang namanya penanganan dengan metode restitusi. Restitusi di sini dalam peraturan, menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Kita perlu meninjau ulang. Nah, restitusi itu adalah meninjau ulang penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini, dan tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Biasanya kita kalau menangani anak, kebanyakan kita bentuknya hukuman ya. Kemudian sekarang kita kembangkan ke konsekuensi. Kemudian dalam hal ini diperkenalkan, dalam mewujudkan budaya positif diperkenalkan restitusi. Itu nanti kita bahas lebih lanjut dengan paparan video dari Kemendikbud ya. Next Pak Mas. Kembali lagi ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Saya minta tolong untuk wali kelas nanti memantau anak-anak, mungkin tidak hari ini, tapi dalam 1 minggu ini atau nanti penerapannya setelah keyakinan kelas terbentuk. Maaf, sorry batuk ya. Nanti untuk pembuatan keyakinan kelas, nanti saya akan sediakan kertas manila untuk anak-anak mencurahkan pendapatnya. Mungkin diawali dengan kertas biasa yang anak-anak punya. Nanti anak-anak disuruh menuliskan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Jadi semua anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini ada dispensasi pelajaran selama 2 jam pelajaran ya. Tapi ada kegiatan lain seperti yang saya sampaikan saat upacara, yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi nanti setelah ini masuk ke kelas masing-masing, dipandu wali kelas ya. Kemarin sudah diumumkan anak-anak disuruh bawa apa? Alat tulis ya, untuk menghias poster. Nanti bahan kertas manilanya yang besar itu disediakan oleh sekolah. Tahu apa gunanya keyakinan kelas yang waktu upacara mendengarkan? Gunanya apa? Ada yang tahu? Supaya di dalam kelas tersebut ada kesepakatan di kelas, dan itu diyakinkan dalam diri semua warga kelas dan dilaksanakan. Kalau ada yang melanggar keyakinan kelas, tinggal mengingatkan atau menunjuk saja ya. Jadi persiapkan diri kalian. Yang pertama nanti ya, hari ini disiapkan kertas. Tahu kertas? Kertas diisi semuanya menulis apa yang ingin disampaikan di kelas tersebut. Misalnya di kelas tidak boleh ada bullying, ditulis saja apa yang harus dilakukan sama yang tidak boleh dilakukan. Contoh, tapi untuk keyakinan kelas semuanya katanya harus positif, tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ya. Jadi nanti kata yang negatif, tidak boleh membuli, itu diganti dengan saling menghargai sesama teman. Nanti ya langsung dipraktekkan di kelas, dipandu wali kelas, kemudian disediakan kertas manila besar untuk menuangkan. Silahkan kalian isi, kalian hiasi dengan gambar-gambar boleh,
kata-katanya hanya ada 5 sampai 7 kalimat ya. Kata yang simpel, kalimat yang simpel, tidak ada kata dilarang ya. Katanya semuanya bersifat positif. Ya, silakan habis ini menuju kelasnya masing-masing ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek orang dekat 7 langsung ngomong. Yang pertama, tidak. Masuk kelas tepat waktu, jam 7 pas. Tapi lupa, yang butuh berdoa, yang telat, kamu butuh berdoa. Intinya masuk tepat waktu ya. Sepakat semuanya? Yang sepakat golek orang dekat 7 langsung ngomong. Yang pertama, tidak. Masuk kelas tepat waktu, jam 7 pas gitu orang kelas. Tapi lupa, yang butuh berdoa, yang telat, kamu butuh berdoa sendiri. Intinya masuk tepat waktu ya. Sepakat semuanya? Yang sepakat sebagaimana yang tidak satu berarti kan tetap yang kita pilih yang terbanyak. Oke, poin yang kedua, keluar kelas harus dengan izin dulu. Tidak. Guru ya Pak? Tidak. Jikalau tidak ada guru harus izin ke saya. Pokoknya ada perwakilan untuk mengatakan bahwa tidak. Penasihat. Sampaikan setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Kita santun, santun. Kalau sudah sepakat, berarti nanti tidak boleh ada yang kalau melanggar, berarti nanti ada konsekuensinya. Disepakati juga ya. Yang masih di sini melawan sepi, coba lewati semua hidup ini. Tak ingin lagi menanti semua arti makna yang tak berarti. Coba nikmati hidup ini untuk sekejap saja. Sedikit rasa sangat berharga, terlupa bahagia. Tangis takut tersentuh, hanya biarkan datang minatmu. Semuanya ada menyesali hati. Keyakinan kelas sudah terpajang di kelas. Itu pun rapuh menghampiriku. Ku tak bisa berdiri. Kali Pak Jidin, kamu nggak masuk selama 3 bulan ini, selama setengah semester ini, selama 29 hari. Ya, sakitnya 5 hari. Sakitnya sakit 5 hari, izin 2 hari, bolos 20. Ya. Nah, untuk kedepannya kamu harus gimana? Kedepannya gimana supaya bisa lancar sekolah, supaya harus masuk, tulis ya, harus masuk. Terus apa nih? Masa harus masuk? Nggak tugas. Rajin mengerjakan tugas. Terus
jadi siswa itu bagaimana? Harusnya jadi siswa itu tidak bolos, tapi kenyataannya kamu bolos banyak. Kalian yang buyu bolos kok tambah yang buyu, bolos banyak. Terus nanti kalau rapat semester kamu nilainya nggak ada, kamu gimana usaha kamu? Gimana usaha kamu? Kalau nanti di rapat semester nilaimu rapat sisipan ya UTS, nilaimu banyak yang kosong, kamu gimana? Usaha kamu gimana? Nggak tahu. Terus kamu biarkanlah nilaimu kosong, nanti rapatmu kosong. Kerjakan caranya gimana? Kerjakan ya. Caranya gimana mengerjakan itu? Bisa. Ya, kamu harus menghubungi guru mata masing-masing. Di sini rapotan hari Sabtu, rapat sisipan ya. Kamu lihat nilai kamu ini bener kan ya? Benar. Nanti kamu gak dapat nilai. Jadi lihat nilai rapor kamu. Kalau nilainya masih 1 atau 0, kamu harus apa tadi? Yang kamu bilang tadi. Menghubungi siapa? Menghubungi guru mapel. Terus minta apa? Minta ulangan. Bisa mengerjakan itu? Nah, itu kalau mau naik kelas ya. Sama tadi, yang pertama dengan Zainab apa tadi? Kamu bilang sendiri tadi loh. Ya, tidak masalah. Janji. Teman-teman. Nah, nanti kalau bolos lagi saya panggil lagi ya. Nanti kamu tidak mendapati. Terus janji, salaman. Sungguh-sungguh ya. Tidak bolos lagi ya. Terus habis rapotan apa? Mencari guru mapel, menghubungi nilai-nilai yang masih kosong, kita apa? Minta ulangan, beneran bisa tak cek ya. Habis ini saya konfirmasikan ke wali kelas saatnya ya. Bisa. Ya wis, bisa mendengar ya. Dengar ya. Ikan, kalau ada apa-apa nanti bisa nolong ya. Terus ya. Ya wong hari kemarin langsung. Biasanya saya jam terakhir kan. Ben apa deh? Ada foto itu. Ditegur itu tadi sama Dika. Mulai mogok. Nah, iya wong saya kemarin, saya hari kemarin memang masuk, anaknya masuk. Saya kira, soalnya kalau kemarin itu memang ada konseling kelompok anak cewek, malah anak tadinya di kelas ngobrol sama saya sampai jam pulang sampai aman-aman saja, ngoten lho Pak, maksudnya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa. Dibully ngono kan. Iya. Katanya dibully tadi pagi saya masih katanya Gancang. Anu mawon, benjing. Jenengan antar. Ngapunten jenengan kerja jam berapa? Pak Iva, apa mamanya? Maksudnya diantar, jenengan tunggu dulu biar kesini dulu ketemu saya kerjanya. Sekarang kok diambil anaknya. Kemarin juga bilang apa itu sama saya? Maksudnya berani bilang tuh pulang setelah kemarin baru sampai nggak ada anaknya keluar ada barang ketinggalan terus apa saya malah itu Diancam gimana? Tapi katanya diancam. Diancam kan